Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa Sasmita Jaya TV. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Syafaatul Hidayati dari Program Studi Pendidikan Ekonomi S1 Universitas Pamulang akan menemani Anda pemirsa Sasmita Jaya TV dalam mempelajari materi lanjutan pada pengembangan media pembelajaran, yakni pengembangan media berbasis lingkungan sekitar pada materi ekonomi dan IPS. Pada pertemuan ke-6 ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai yang pertama, pengertian mata pelajaran ekonomi, yang kedua, tujuan utama pelajaran ekonomi, yang ketiga, ruang lingkup pelajaran ekonomi, yang keempat, mengembangkan media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar pada materi ilmu ekonomi. Yang kelima, mendeskripsikan pengertian ilmu pengetahuan sosial. Yang keenam, yakni mendeskripsikan tujuan utama ilmu pengetahuan sosial. Yang ketujuh, mendeskripsikan ruang lingkup mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan yang kedelapan, mengembangkan pembelajaran berbasis media lingkungan sekitar pada materi ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada materi ini akan tersaji beberapa menit ke depan, jadi jangan kemana-mana, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan yang kelima sebelumnya sudah dibahas mengenai perencanaan media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar. Kita semua menyadari bahwa lingkungan sebagai sumber belajar dapat menjadikan siswa bisa mempelajari situasi nyata yang ada di luar kelas dengan cara menghadapkan siswa pada lingkungan nyata yang bisa dipelajari oleh mereka secara langsung. Ini dimungkinkan proses pembelajaran yang terjadi akan lebih bermakna. Belajar akan lebih bermakna apabila siswa itu sendiri mengalami langsung apa yang dipelajarinya. Dalam konteks ini, siswa dituntut untuk lebih aktif, tidak hanya dalam mengumpulkan banyak fakta, akan tetapi juga bisa menemukan sendiri pengetahuan tersebut, serta mengalami sendiri pengembangan pemikiran yang nantinya mengarahkan pada kreativitas mereka. Dalam suatu kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan yang berupaya untuk memberikan sejumlah pengetahuan dan keterampilan serta sikap mengenai pendidikan tentang lingkungan dan untuk lingkungan serta dalam lingkungan. Sangat dibutuhkan profesionalitas tentunya dari seorang tenaga pendidik yang berupa tenaga pendidik, yaitu guru yang bisa mengetahui dan juga melaksanakan proses pembelajarannya berbasis lingkungan ini secara maksimal. Oleh karena itulah diperlukan optimalisasi disiplin dalam lingkungan belajar yang nantinya bisa sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Adapun media berbasis lingkungan sekitar juga dapat dikembangkan pada materi ekonomi dan juga materi IPS. Nah, penasaran kan bagaimana pengembangan media pada materi ekonomi dan IPS? Jadi simak terus pembahasannya ya. Seperti yang kita pahami bersama bahwa pelajaran yang dipelajari oleh siswa di sekolah ada banyak sekali, salah satunya adalah mata pelajaran ekonomi. Di mana
mata pelajaran ekonomi ini merupakan suatu mata pelajaran di sekolah yang terdapat dalam rumpun ilmu pengetahuan sosial. Mata pelajaran ekonomi ini dalam tingkat SMA sudah diberikan sejak kelas 10 sampai kelas 12. Adapun sekolah yang menggunakan kurikulum KTSP, mata pelajaran ini diberikan pada siswa yang berada di kelas 10 dan kelas 11 IPS serta kelas 12 IPS. Sedangkan pada sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, mata pelajaran ekonomi sudah diberikan kepada siswa kelas 10 sampai kelas 12 yang telah memilih program IPS, dan di samping itu juga diberikan kepada siswa kelas IPA yang memilih peminatan mata pelajaran ekonomi. Bangun menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berasal dari adanya kesenjangan atau gap antara sumber daya yang tersedia terbatas dengan keinginan manusia yang kita ketahui jumlahnya yang sangat tidak terbatas. Dengan demikian, mata pelajaran ekonomi berangkat dari suatu permasalahan ekonomi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang terbatas jumlahnya dibandingkan dengan keinginan manusia memunculkan berbagai permasalahan ekonomi yang dalam hal ini disebut dengan kelangkaan. Untuk itu, bagaimana caranya supaya terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan manusia? Dengan demikian, setiap individu harus dapat menyusun skala prioritas kebutuhan, pemenuhan kebutuhan, supaya mereka bisa mencapai kemakmuran ekonomi dan juga mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Adapun mata pelajaran ekonomi inilah yang mempunyai fungsi untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam melakukan aktivitas ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mereka mengenal berbagai peristiwa dan kenyataan yang ada di sekitar mereka yang terkait dengan ekonomi, memahami berbagai teori dan konsep ekonomi, dan berlatih bagaimana caranya untuk bisa memecahkan permasalahan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, kemampuan siswa dalam belajar ekonomi sebenarnya sangat terkait dengan bagaimana pemahaman mereka mengenai konsep dasar ekonomi. Dengan konsep dasar ekonomi tersebut, mereka bisa mempergunakannya untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonomi yang ada di sekitar mereka. Semua yang dipelajari oleh siswa nantinya dituangkan oleh guru dalam konsep berbentuk silabus yang nantinya dipergunakan oleh sekolah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran ekonomi merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan pemahaman mengenai konsep dan juga teori untuk bisa dipergunakan oleh siswa dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada di sekitarnya. Baik permasalahan ekonomi dalam tingkat individu atau rumah tangga, masyarakat, dan juga negara. Adapun tujuan dari mata pelajaran ekonomi itu sendiri, menurut Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa tujuan dari mata pelajaran ekonomi baik yang ada di SMA dan juga madrasah aliyah adalah yang pertama, membekali siswa dengan sejumlah konsep ekonomi sehingga nantinya mereka mengerti dan juga mengetahui berbagai peristiwa dan permasalahan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Hal ini terutama yang terkait dengan apa yang terjadi di lingkungan individu atau rumah tangga, masyarakat, dan juga negara. Yang kedua, membekali siswa dengan sejumlah konsep ekonomi untuk bisa mereka pergunakan dalam mendalami ilmu ekonomi di jenjang selanjutnya yang lebih tinggi. Sedangkan yang ketiga, ini bisa membekali siswa dengan nilai-nilai dan juga etika ekonomi serta memiliki jiwa wirausaha yang bermanfaat dalam kehidupannya. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan untuk berkompetensi dan juga melakukan kerjasama dalam suatu masyarakat yang majemuk dalam skala nasional maupun internasional. Mata pelajaran ekonomi terdiri dari pelaku ekonomi dan juga kesejahteraan yang terkait dengan berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi di lingkungan kehidupan terdekat sampai lingkungan terjauh sekalipun. Adapun ruang lingkup mata pelajaran ekonomi menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, aspek-aspek dalam mata pelajaran ekonomi ini meliputi yang pertama, aspek perekonomian, yang kedua, aspek ketergantungan, dan yang ketiga, aspek spesialisasi dan pembagian kerja. Yang keempat, aspek perkoperasian. Yang kelima, aspek kewirausahaan, dan yang keenam adalah aspek akuntansi dan manajemen. Dalam menggunakan media berbasis lingkungan pada mata pelajaran ekonomi, ada 3 langkah dalam penggunaannya, yaitu yang pertama, perencanaan, menentukan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik yang terkait dengan penggunaan lingkungan sebagai media atau sumber belajar. Adapun tujuan ini dapat dirumuskan dengan spesifik dan juga operasional tentunya supaya nantinya bisa memudahkan guru dalam melakukan penilaian hasil belajar. Adapun tujuan dalam merancang media berbasis lingkungan di sini adalah siswa dapat memahami kegiatan ekonomi, yaitu produksi. Adapun yang terkait dengan ini antara lain, siswa diharapkan yang pertama mampu mendeskripsikan pengertian produksi itu sendiri, yang kedua mampu menganalisis tujuan produksi, yang ketiga mampu mengklasifikasikan faktor-faktor produksi, dan yang terakhir yang keempat mampu menganalisis perilaku produsen. Menentukan objek yang sekiranya dapat dipelajari atau dikunjungi. Dalam hal ini perlu diperhatikan jarak, waktu tempuh, keterjangkauan lingkungan, biaya, keamanan, dan juga ketersediaan sumber belajar yang ada. Dalam perancangan media berbasis lingkungan ini terkait dengan tujuan yang ada yang ditetapkan sebelumnya dengan mengunjungi rumah produksi yang terdekat tentunya dengan sekolah. Misalnya contohnya pabrik pembuatan tahu tempe. Merumuskan bentuk kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa nantinya ketika di lapangan selama menggunakan media berbasis lingkungan ini. Dalam hal ini, siswa dapat melakukan aktivitas wawancara, membuat sketsa, dan sebagainya secara kelompok dengan anggota kelompok. Masing-masing terdiri dari 4 atau 5 orang dalam satu kelompok.
Supaya terjadi kerjasama, maka masing-masing kelompok diminta membuat dan juga mengumpulkan laporan kepada guru nantinya di kelas. Sedangkan yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan yang dilakukan di lapangan ini terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun dalam kegiatan ini dapat dilakukan yang pertama, pembukaan oleh guru ekonomi yang tentunya bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan juga dari pihak pabrik yang mewakili. Adapun penjelasan dari pihak pabrik yang dikunjungi mengenai aktivitas produksi yang dilakukan di pabrik tersebut. Selanjutnya adalah wawancara antara siswa dengan pihak pabrik yang bertugas dengan instrumen yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya yakni kegiatan observasi kegiatan produksi yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman observasi yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir adalah penutupan oleh guru ekonomi. Adapun tahapan selanjutnya adalah tindak lanjut. Pada tahap ini setiap kelompok akan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan apa yang sudah diperoleh dari lingkungan yang mereka kunjungi. Nantinya setiap kelompok diminta untuk melaporkan hasil dari kunjungan yang telah mereka lakukan dan mempresentasikan nantinya di depan kelas. Guru dapat memberikan komentar dan juga saran perbaikan apabila diperlukan dan juga penilaian dari hasil pekerjaan yang telah disusun oleh kelompok. Adapun penilaian ini terdiri dari penilaian kelompok pastinya dan juga ada penilaian individu yang diberikan oleh guru pada masing-masing individu siswa. Adapun penilaian kelompok dari kekompakan selama kegiatan dan juga hasil laporan yang telah mereka susun. Selanjutnya, kita membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Supardi tahun 2011 ini menyatakan bahwa mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan studi secara terpadu mengenai ilmu sosial dan juga humaniora dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi suatu warga negara. Di dalam program sekolah, maka studi sosial yang dilakukan ini memanfaatkan berbagai disiplin ilmu, diantaranya yang pertama adalah arkeologi, yang kedua antropologi, yang ketiga geografi, yang keempat adalah hukum, yang kelima sejarah, yang keenam filsafat, yang selanjutnya adalah ekonomi, psikologi, ilmu politik, sosial, agama, dan juga berbagai konten yang berhubungan dengan matematika, ilmu alam, serta humaniora. Adapun keterampilan yang ditekankan dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah memecahkan masalah, baik masalah yang terdapat di dalam ruang lingkup diri sendiri ataupun kompleks. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau yang biasa kita kenal dengan IPS ini merupakan suatu mata pelajaran yang secara terintegrasi memadukan beberapa disiplin ilmu, diantaranya sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, dan lainnya dengan menekankan keterampilan memecahkan masalah di dalamnya. Banyak pendapat yang mengemukakan tentang tujuan pendidikan IPS, diantaranya oleh The Multi Consortium of Performance-Based Teacher Education di Amerika Serikat ini menyatakan bahwa tujuan pendidikan IPS itu sendiri
Yang pertama, mengetahui dan mampu menerapkan konsep-konsep ilmu sosial yang penting. Generalisasi atau konsep dasar, dan teori-teori kepada situasi data yang baru. Yang kedua, ini memahami dan mampu menggunakan beberapa struktur dari suatu disiplin atau disiplin untuk digunakan sebagai bahan analisis baru. Yang ketiga, ini mengetahui teknik-teknik penyelidikan dan metode-metode penjelasan yang dipergunakan dalam studi sosial secara bervariasi, serta mampu menerapkannya sebagai teknik penelitian dan evaluasi suatu informasi. Yang keempat, mampu mempergunakan secara berpikir yang lebih tinggi sesuai dengan tujuan dan tugas yang diperolehnya. Dan yang kelima, ini memiliki keterampilan dalam memecahkan permasalahan atau problem solving. Yang keenam, memiliki self concept atau konsep ataupun prinsip sendiri yang positif tentunya. Yang ketujuh, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedelapan, kemampuan mendukung nilai-nilai demokrasi. Yang kesembilan, adanya keinginan untuk belajar dan berpikir secara rasional. Dan yang terakhir adalah kemampuan berbuat berdasarkan sistem nilai yang rasional dan juga mantap. Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan sosial ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pembelajaran IPS di sekolah diorganisasi secara baik. Ruang lingkup mata pelajaran IPS menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 meliputi aspek-aspek yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Adapun pengajaran IPS itu sendiri, ini mengkaji tentang hal kehidupan diri manusia, perekonomian, kemasyarakatan, budaya, hukum, politik, kesejahteraan geografis, dan bahkan kehidupan keagamaan. Singkatnya, IPS ini mempelajari, menelaah, dan juga mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan pertimbangan bahwa manusia dalam konteks sosial demikian luas, pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan kemampuan dari peserta didik itu sendiri, setiap jenjangnya. Sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar ini akan berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS ini dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau oleh geografi dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan peserta didik, madrasah ibtidaiyah atau SD, sekolah dasar.
Dalam upaya mengembangkan media berbasis lingkungan sekitar pada materi IPS, ini juga terdapat 3 langkah di dalamnya yang dapat diuraikan. Yang pertama ini adalah tahap perencanaan. Adapun tujuan dalam merancang media berbasis lingkungan pada mata pelajaran IPS di sini adalah siswa dapat memahami konsep pasar. Ini yang kita contohkan adalah konsep pasar. Dengan demikian, setelah siswa belajar materi ini, diharapkan yang pertama siswa dapat mendeskripsikan pengertian dari pasar itu sendiri. Yang kedua, ini menganalisis fungsi pasar. Yang ketiga, ini dapat mengklasifikasikan macam-macam pasar. Dan yang keempat, menganalisis proses terbentuknya harga di pasar. Ini untuk materi pasar itu sendiri, ini diajarkan pada jenjang tingkat SMP ya biasanya, ataupun MTS. Sedangkan tahap kedua ini adalah dalam perencanaan. Untuk perencanaan di sini adalah menentukan objek yang nantinya bisa dipelajari oleh siswa SMP dan juga MTS, serta juga bisa apa saja yang mereka kunjungi nantinya yang terkait dengan lingkungan sekitar yang cocok pada materi yang akan mereka pelajari. Berbagai pertimbangan ini pastinya tetap diperhatikan oleh guru dalam menetapkan apa yang akan dikunjungi. Dengan berbagai pertimbangan, guru bisa menetapkan pasar terdekat dengan sekolah dalam melakukan kunjungan tersebut. Selanjutnya, guru dapat merumuskan berbagai bentuk kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh siswa di pasar yang akan mereka kunjungi. Selama kunjungan, siswa dapat melakukan berbagai kegiatan wawancara dengan pedagang dan juga observasi yang bisa siswa lakukan di pasar. Guru juga bisa mengelompokkan siswa dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok ini bisa dibagi menjadi 4 atau 5 kelompok sesuai dengan jumlah kelas yang ada. Nantinya setiap kelompok ini juga diharapkan dapat membuat laporan untuk bisa dipresentasikan di depan kelas. Guru juga bisa menyiapkan berbagai hal yang sifatnya teknis. Adapun persiapan yang bisa dilakukan oleh guru sama seperti yang dilakukan pada guru dalam mengajarkan materi ekonomi sebelumnya. Dalam hal ini yang pertama adalah perizinan pastinya. Tata tertib selama pelaksanaan kegiatan dan juga kelengkapan yang harus dibawa oleh siswa. Karena akan dilakukan wawancara dan observasi, maka tentunya pasti harus dibuat instrumennya terlebih dahulu supaya siswa lebih mudah dalam melakukan kegiatan wawancara dan juga kegiatan observasi. Sedangkan langkah yang kedua adalah langkah pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai antara lain yang pertama adalah pembukaan yang dilakukan oleh guru ekonomi yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut dan juga perwakilan dari pihak pengelola pasar. Yang kedua, ini penjelasan dari pihak pengelola pasar atau yang bisa mewakili mengenai aktivitas atau kegiatan yang berlangsung di pasar tersebut. Yang ketiga, ini mengenai kegiatan wawancara yang dilakukan oleh siswa dengan pengelola pasar. Yang keempat, ini pastinya melakukan kegiatan wawancara antara siswa dengan pedagang yang ada di pasar. Yang kelima, melakukan kegiatan observasi aktivitas jual beli yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman observasi yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir ini guru melakukan kegiatan penutupan. Adapun langkah terakhir adalah tindak lanjut atau follow up, di mana
Dalam kegiatan akhir ini pastinya guru bisa memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk melakukan diskusi terkait dengan pasar yang telah mereka kunjungi. Setiap kelompok ini diharapkan bisa menyusun laporan dari kunjungan ke pasar yang telah mereka lakukan untuk kemudian bisa dipresentasikan di depan kelas pada pertemuan selanjutnya. Guru juga bisa mengomentari apa yang sudah disusun oleh kelompok untuk kemudian dilakukan penilaian, baik penilaian yang dilakukan secara individu ataupun penilaian kepada kelompok. Dengan adanya tindak lanjut ini, diharapkan guru bisa mengetahui ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana, apakah sudah sesuai ataupun tidak. Nah, pemirsa Sasmita Jaya TV yang saya banggakan, setelah menyimak materi yang telah saya informasikan, maka saya berharap pemirsa semua akan memperoleh inspirasi tentunya dan juga memiliki ide yang lebih kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar. Oleh karena itu, tidak ada salahnya pemirsa juga mencoba membuat perencanaan dalam mengembangkan media pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalnya untuk mata pelajaran ekonomi dengan materi koperasi. Sedangkan untuk mata pelajaran IPS dengan materi sosial budaya masyarakat suku Baduy. Sharing apa yang telah dikembangkan dapat diberikan kepada kami melalui web pendidikan ekonomi Universitas Pamulang, atau juga pemirsa membuat video singkat tentang pengembangan media kemudian diupload melalui media sosial misalnya Instagram dan YouTube yang linknya bisa di-share kepada kami. Selamat mencoba ya pemirsa Sasmita Jaya TV, tetap semangat dan juga optimis. Setelah kita mempelajari materi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk bisa mengembangkan suatu media pembelajaran, khususnya media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar pada mata pelajaran ekonomi dan juga IPS, seorang guru harus bisa memperhatikan dan juga bisa memahami tujuan dan juga ruang lingkupnya, supaya ketika mengembangkan media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar tersebut, ini bisa benar-benar tepat sasaran, membuat siswa merasa senang mengikuti dan antusias untuk bisa menceritakan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran untuk materi ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan sosial dapat memotivasi siswa untuk menjadikan dirinya sebagai warga negara yang berdaya guna, bertakwa, dan memiliki jiwa entrepreneur yang tangguh. Pemirsa Sasmita Jaya TV yang saya banggakan, demikian penyajian materi pada hari ini. Semoga dapat menginspirasi dan menjadi referensi pemirsa dalam berkarya. Saya Syafaatul Hidayati undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.